Ya Habibi ya Muhammad. Dari Ahina Yayan dari Cianjur. Masya Allah, saya penonton setia sekaligus subscriber daripada Ahbabul Mustafa. Saya ingin menanyakan Ustaz, masalah hukum memakai pengeras suara dipakai ibadah seperti solat, baca Al-Quran dan perbuatan-perbuatan yang membentuk syar'i. Soalnya di kampung saya dilarang Ustaz. Ini bagaimana? Soalnya kami awam katanya Ustaz. Ahlan wa sahlan kepada Yayan, Ya. penonton setia dan subscriber Ahbabul Mustafa channel. Nah, Mudah-mudahan manfaat. amin. Taib. Tentang pengeras suara, tidak ada larangan untuk kita menggunakan pengeras suara. Nah. Dan kalau kita masuk dalam kaidah fikih lil wasail hukmul maqasid, wasilah itu dihukumi tujuan. Seperti halnya TV ada. Ini di zaman Nabi enggak ada. Ini baru. Tapi ini wasilah untuk kita menyampaikan ilmu. Dengan adanya ini, Anda saudara Yayan bisa mengetahui banyak ilmu agama Allah. Seperti hanya Anda subscriber Ahbabul Mustafa channel. Enggak ada di zaman Nabi Muhammad YouTube. Tapi karena YouTube juga bisa menjadi wasilah untuk dakwah ilallah, untuk Anda mendapatkan ilmu, untuk kita menyampaikan ilmu, maka hukum wasilah ini hukumnya tujuan. Kalau kita gunakan untuk dakwah kamera ini dan TV kita, YouTube kita, Facebook kita gunakan untuk dakwah, maka hukumnya hukum dakwah ilallah. Demikian juga pengeras suara. Jika digunakan untuk menyanyi, maka nilainya nyanyi. Kalau nyanyinya itu berbau maksiat, maka haram semuanya. Tapi kalau digunakan untuk mau'idhah hasanah, bisa dibayangkan kalau yang hadir 2.000, 3.000 tanpa pengeras suara, apakah sampai suara kita ke orang yang ada di belakang? Enggak mungkin. Bagaimana caranya menyampaikan? Allah permudah dengan pengeras suara. Maka sama sekali tidak ada masalah. Seperti adzan. Kalau adzan enggak boleh pakai pengeras suara, siapa yang bisa mendengarkan adzan? Sampai di mana suara orang yang adzan? Mungkin hanya sampai 1-2 rumah di sebelah masjid. Satu dusun, apalagi satu desa, nggak mungkin dengar adzan. Gimana cara sampai suara adzan itu ke masyarakat semua? Dengan pengeras suara. Karena itu, sama sekali tidak ada masalah. Memang saya dengar ada beberapa daerah di pedalaman Jawa Barat itu masih anti dengan pengeras suara. Wallahu a'lam. Apa yang membuat mereka itu anti gitu loh. Coba duduk dengan baik. Apa yang dia nggak setuju atau dia larang atau dia sampai haramkan pengeras suara itu, dari mananya, dari apanya. Kalau dia menyatakan bahwa ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, maka berapa banyak yang nggak ada di zaman Nabi kita lakukan. Zaman Nabi nggak ada keramik. Gimana masjid mereka? Zaman Nabi alasnya tanah. Adakah masjid yang bawahnya tanah? Nggak ada. Saya nggak pernah lihat sekarang ada masjid bawahnya tanah. Minimal keramik atau tehal. Itu gimana hukumnya? Apalagi ada karpetnya. Wal Quran wal mushaf, zaman Nabi nggak ada mushaf. Mushaf zaman Sayyidina Utsman. Gimana itu? Wal kitab-kitab nggak ada di zaman Rasul, nggak ada di zaman Khulafaur Rasyidin. Mulailah dibuat Imam Ali bin Abi Thalib tentang nahwu dan seterusnya. Banyak hal-hal yang nggak ada di zaman Nabi yang kita lakukan karena itu baik, karena itu membantu. Nah, itu perlu kita duduk dan kita pahamkan apa sebabnya, kenapa gitu loh. Ya, intinya tidak ada masalah menggunakan pengeras suara untuk adzan, untuk dakwah, untuk baca Quran dalam tanda kutip tidak mengganggu.
Tidak mengganggu. Adzan dengan menggunakan loudspeaker 6 loudspeaker. Sehingga ketika adzan nggak bisa dengar apapun. Suara begitu keras, ini mengganggu. Baca Quran semalam suntuk dengan loudspeaker yang begitu keras. Semalam suntuk, ini mengganggu. Yang penting jangan mengganggu, maka hal itu diperbolehkan.